pilihlah pemimpin yang jika pun tidak sempurna sekali, pilihlah akhafud darurain, yang paling sedikit mudaratnya bagi umat. Itu saja. Jangankan perempuan, lelaki saja, lelaki yang memiliki sifat yang lebih sempurna dari wanita, dalam memutuskan hukum saja ada syarat-syaratnya. Tidak boleh dalam keadaan terlalu marah. Tidak dibolehkan hakim dari golongan urineng. Hakim harus dari uragam. Karena uragamlah yang memiliki kriteria sifat keadilan menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal kiram. Amma ba, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang mulia bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta pengajian rahimakumullah. Pertanyaan pertama tentang apakah setelah meninggalnya seseorang hamba Allah yang beriman, lantas kemudian nyawanya atau ruhnya masih tinggal di bumi dalam hitungan hari-hari tertentu, misalnya 30, 40 dan macam sebagainya. Benarkah keterangan yang menyebutkan demikian? Dalam sebuah hadis yang sahih yang diceritakan ataupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur riwayat Bara ibni Azib radhiyallahu taala anhu, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari duduk bersama beberapa orang para sahabat karena sedang menunggu proses penanaman terhadap salah seorang sahabat yang sedang meninggal dunia. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa fi yadihi, pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada audun, ada sebuah kayu, yakutu bihil ard, yang Rasulullah mencoret-coret bumi dengan kayu yang ada di tangan beliau tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian ke mana nyawa atau arwah orang yang beriman pasca mereka telah meninggal? Kemudian para sahabat yang ikut hadir berkata, qalu, mereka pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan sabdanya bahawa andai kata yang meninggal itu adalah orang yang beriman, orang yang beriman lagi salih, bukan orang kafir, maka dikeluarkan nyawanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tetesan-tetesan air yang keluar dari ceret, seperti tetesan-tetesan air yang keluar dari ujung ceret. Kemudian apabila orang yang meninggal itu adalah orang yang beriman, datanglah malaikat khusus termasuk Jibril untuk menjemput nyawa orang tersebut, yang nyawa tersebut dikafankan sebagaimana jasad dikafankan oleh Dengku Imum di kampung, maka nyawa dikafankan oleh malaikat rahmat dengan pakaian-pakaian yang ada dari surga dan diberikan bau-bauan misik dari bau-bauan surga. Kemudian nyawa itu dibawa menembusi satu pintu langit ke pintu-pintu langit yang lain, sehingga para malaikat-malaikat yang ada di seluruh penjuru pintu langit keluar karena merasa heboh dengan bau yang sangat harum. Kemudian mereka bertanya, siapakah ini? Kemudian malaikat yang membawa, yang ikut mengantarkannya, mengatakan dengan sanjungan pujian yang seindah-indah pujian yang kita belum pernah mendengarnya di dunia. Inilah nyawa orang yang salat, ini nyawa orang yang puasa dan macam sebagainya. Kemudian dibawa hingga menembusi lapis langit yang ketujuh. Kemudian dibawa, di sana ada sebuah tempat yang bernama Aliyin, yaitu tempat disimpannya nyawa orang-orang yang beriman, untuk kiranya didaftarkan namanya dalam kriteria nyawa orang yang bahagia atau dalam kriteria nyawa orang yang celaka. Kemudian terhadap jasad di dunia dilakukan proses tajhis. Kemudian ketika sudah siap dilakukan proses tajhis dan ketika jasad telah dibawa ke kubur,
dan ketika 3 langkah orang yang terakhir menziarahinya atau orang yang terakhir menemui si mayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat agar nyawa orang tersebut dikembalikan kepada jasadnya. Dikembalikan kepada jasadnya untuk berlangsungnya proses tanya jawab dengan para malaikat. Khilaf pendapat para ulama, nyawa itu yang dikembalikan apa sekujur tubuhnya atau hanya separuh saja. Syekh Ibrahim Bajuri dalam Hasyiah Bajuri, kemudian pernah saya baca Ibrahim Mujairami dalam kitab elaborasi ataupun catatan kaki beliau terhadap kitab Fathut Tulab, Minhajut Tulab. Di sana dalam juz pertama dalam Kitabul Janaid dijelaskan dikembalikan nyawanya dari ujung rambut sampai kepada pusat saja, karena untuk membutuhkan proses tanya jawab itu hanya membutuhkan lisan, mata dan telinga, sedangkan ke bawah kita tidak perlu berjalan. Jadi berdasarkan keterangan yang sahih yang saya sampaikan barusan, bahwasanya tidak benar bahwasanya ada arwah atau nyawa yang bergentayangan di bumi. Adapun nantinya riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis yang bercerita ada nyawa 7 hari, 10 hari dan macam sebagainya di bumi, sampai-sampai ada sebagian yang misalnya ada yang misalnya terjadi musibah, tertabrak sehingga ada proses ya'cuk roh dan macam sebagainya. Kita tidak punya ilmu terhadap pemahaman seperti demikian. Dan Yohana Redumi referensi, dan saya juga membaca dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharah Tauhid Syekh Ibrahim Bajuri. Di sana juga ada penjelasan tentang ruh, dan para ulama sepakat bahawa menahan diri berbicara terlalu jauh tentang masalah nyawa, melainkan hanya dikatakan bahawa nyawa itu kita imani, kita yakini dia ada, dia mewujud, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tempatnya dan macam sebagainya, alangkah baiknya kita menahan diri dari berbicara terlalu jauh sebatas daripada dalil ataupun hujah yang kita dapatkan. Itu adalah merupakan pendapat yang mukhtarah, pendapat yang paling terpilih di kalangan para ulama. Adapun hadis-hadis yang menceritakan bahawa arwah ataupun ruh itu masih ada di bumi 7 hari, ada yang mengatakan dikubur, ada yang mengatakan di rumah, rata-rata hadis yang menyebutkan hal itu adalah hadis dhaif. Sedangkan kita sedang berbicara tentang bab keyakinan, sedang berbicara bab keimanan. Para ulama sepakat tidak membangun akidah atau keimanan atau keyakinan berdasarkan hujah hadis-hadis yang dhaif. Adapun hadis-hadis yang dhaif hanya boleh kita pergunakan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Adhkar halaman 13, bahawa para ulama sepakat baik dari golongan ahli hadis, ahli fikih dan selain mereka boleh memakai hadis dhaif dengan beberapa catatan-catatan tertentu. Di antaranya dibolehkan memakai pada fadail amal, pada mencari kelebihan amalan, kemudian pada targhib, motivasi, dan yang ketiga tarhib, memberi ketakutan. Itu pun ada syarat-syarat tertentu, seperti ada kaedah ammah, ada dalil-dalil yang bersifat umum yang menampung hadis dhaif tersebut. Yang kedua, tidak ta'arud, tidak kontradiktif dengan dalil yang sahih. Yang ketiga, tidak dhaif pun jaddah, tidak dalam status sangat dhaif. Demikian untuk jawaban nomor yang pertama. Adapun untuk pertanyaan yang nomor 2 tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya membaca dalam beberapa kitab, di antaranya Syarah Kifayatul Awam Syekh Ibrahim Bajuri. Saya juga pernah membaca dalam kitab Raudhatut Talibin Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan beberapa kitab-kitab lain. Di sana disebutkan lahu sallallahu alaihi wasallam syafaat, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nisbah akhirat, untuk yang di akhirat ada beberapa syafaat. Di dalam kitab Manihatul Makiyah syarah kitab Burdah Busairi, di sana oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami selaku pensyarah bagi kitab tersebut menjelaskan bahawa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang bersifat di dunia, ada syafaat itu kita terima yang bersifat di dunia, seperti keberkahan-keberkahan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah saya sebutkan. Di antaranya hadis yang berbunyi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya itu baik untuk kalian umat saya, wa mamati, dan mati atau wafat saya pun itu khairul lakum,
itu baik untuk kalian. Hadis ini secara infirad, secara personal dia adalah dhaif, tetapi memiliki audit, dia memiliki beberapa hadis yang lain yang menguatkannya. Sehingga dalam prinsip ilmu hadis, hadis yang dhaif sah menjadi hujjah selama ada audit atau syawahid, ada dalil lain yang menguatkannya. Maka terhadap yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu syafaat di dunia, ada syafaat Nabi SAW. Hayati khairul lakum wa mati khairul lakum, hidup saya baik untuk kalian. Di antara syafaat yang kita dapatkan di dunia adalah dengan berkah Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus akan engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Rahmat, dalam ungkapan kata rahmatan lil alamin, alamin itu mencakup dua, orang yang beriman dan orang kafir. Orang yang beriman dan orang kafir. Orang yang beriman mendapatkan syafaat dari kehadiran Nabi Muhammad di dunia, dan juga ikut dirasakan oleh orang kafir. Imam As-Sam'ani dalam tafsir beliau, dan juga bisa kita baca dalam Hasyiah Tafsir Sawi ala Tafsir Jalalain juz yang ketiga, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, surat nomor 21 ayat 107 surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahawa termasuk syafaat yang didapatkan oleh orang kafir di dunia. Karena sebagaimana kita ketahui, setiap umat-umat yang terdahulu yang tidak mau beriman kepada Nabi dan Rasul akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengingat bagaimana kaum Nuh ditenggelamkan, kecuali hanya beberapa orang yang ikut selamat karena mau naik bersama Nuh dalam bahtera. Kita juga mengingat bahawa bagaimana kaum Sodom, kaum Nabi Lut juga dihancurkan dan negeri mereka diporak-porandakan, hanya sedikit yang selamat. Bahkan isteri Nabi Lut pun ikut menjadi korban daripada azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak demikian kepada orang-orang kafir yang ada pada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ini adalah satu bentuk syafaah, satu bentuk ikramiyah, penghormatan Allah Ta'ala, karena mereka menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka diangkatlah dari orang-orang kafir yang menjadi bagian dari umat Muhammad sebagai syafaat yang berbentuk duniawi, 3 bala atau 3 azab. Yang pertama dinamakan azabul istisal. Yang pertama dinamakan azabul istisal. Azabul istisal adalah azab yang Allah berikan kepada sebuah kaum yang menolak dakwah Nabi Rasul mereka. Ketika seorang Nabi Rasul datang di tengah-tengah kaum mereka, pasti dia mengklaim, ana Rasulullah ilaikum, saya utusan Allah yang dikirim kepada kalian. Maka berbagai macam respon umat yang dijumpai beliau, ada yang menerimanya, ada yang menolaknya, ada yang mengejeknya. Kemudian diberilah peringatan, ancaman ketika mereka bersikukuh dan bertahan untuk tidak juga beriman, maka dipastikan mereka akan merasakan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di dalam Lautan Merah, dan juga orang-orang lain yang ikut bersikukuh bertahan bersama Fir'aun, Allah tenggelamkan, kecuali Musa dan orang-orang yang ikut bersamanya. Adapun umat Nabi Muhammad SAW tidak ada azab yang bersifat istisal, azab yang diturunkan yang dengan azab itu hilanglah umat. Bagaimana ketika Rasulullah berdakwah ke negeri Taif, ketika beliau bersembunyi dalam kebun-kebun korma milik orang-orang Yahudi Taif, kemudian beliau dilempari termasuk oleh anak-anak, dan beliau dilecehkan oleh 3 pemuka negeri Taif. Ketika beliau datang mengajak 3 pemuka orang-orang Taif, mereka mengejek Nabi dengan mengatakan, apakah Allah tidak menemukan seorang utusan lebih baik darimu? Bahasa dia mana? Mai Tuhan hanak tu me orang lain lebih ke barang kepuron juga Rasul. Artinya mereka menganggap Rasulullah tidak pantas menjadi Nabi Rasul. Kemudian oleh Jibril datang menawarkan bantuan. Bagaimana jika kita binasakan saja mereka? Rasulullah SAW berkata, jangan. Seandainya mereka tidak menjadi orang yang beriman sekarang, biarkanlah anak cucu mereka menjadi orang-orang yang beriman suatu hari kelak. Dan ternyata benar, sampai hari ini Taif adalah negeri orang-orang yang beriman. Seandainya dihancurkan pada ketika itu, sungguh tidak ada orang-orang yang beriman. Ini adalah bagian daripada syafaat Nabi SAW yang dirasakan oleh orang yang beriman dan orang kafir sekalipun di dunia, yaitu berupa diangkatnya azabul istisal, azab yang mampu menghancurkan sebuah kaum bangsa ketika mereka menolak dakwah seorang Nabi Rasul. Yang kedua, azab yang diangkat berupa syafaat Nabi SAW di dunia walau kepada kafir sekalipun, yaitu diangkatnya azab yang bernama khasaf. Khasaf itu adalah seperti bala yang pernah Allah berikan kepada Qarun.
yaitu berupa ditenggelamkan dia dan harta-hartanya, namun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Ketika Qarun tidak mau mengakui bahawa ini adalah merupakan nikmat dan karunia Allah yang wajib mengeluarkan zakat, kemudian dia sombong atas pemberian dan karunia Allah dan dia bersikukuh tidak mau mengeluarkan zakat, Allah ciptakan gempa, kemudian dia ditelan oleh bumi bersama harta-hartanya. Dan sampai hari ini ketika kita menemukan sesuatu dalam tanah, kita masih berkata ini harta Qarun, bukan harta kita, harta Qarun, untuk menggambarkan betapa kayanya Qarun. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi. Azab dan bala seperti ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesombong apapun kafir yang ada pada umat Muhammad, malah terkadang harta yang mereka miliki mereka dapatkan dari haram dan mereka pergunakan untuk merusak Islam. Tapi belum pernah kita dengar mereka ditelan oleh bumi. Bukan karena Allah membiarkan kemaksiatan mereka, tapi karena rahmat Allah kepada mereka, karena menghargai dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin, dan kami sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, sedang engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Kemudian wa ma kunna mu'adzibin, dan kami tidak akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sedang mereka selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, azab yang diangkat itu adalah berupa yaitu masakh, yaitu berupa dibekukannya orang sekaligus hartanya. Nabi Musa pernah mendoakan Fir'aun. Anda bisa membacanya dalam surat nomor 10 dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 88 dan 89. Wa qala Musa, ketika Musa berdoa berkata dan ini nantinya menjadi dalil syariat doa berjamaah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang mulia, wa qala Musa. Dalam gramatika bahasa Arab, qala itu adalah fi'il madhi, kata kerja telah lalu, past tense. Musa sebagai fa'il, subjek, pelaku. Wa qala Musa, dan dia sebagai kalimat tunggal. Berkatalah Musa, berdoalah Musa, Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita, telah engkau berikan Fir'auna, kepada Fir'aun, wa mala'ah, pengikut-pengikutnya, zinatan, hiasan, wa amwalan, harta, liyudillu an sabilik, supaya engkau sesatkan mereka dari jalanmu. Doa ini diucapkan oleh Nabi Musa ketika dia tahu melalui informasi yang datang dari Jibril. Selama ini Musa selalu mengajak Fir'aun, ayo kita kembali kepada jalan yang benar. Ayo, jangan akui dirimu, jangan ikrar bahawa kamu sebagai ma'bud. Namun karena kesombongannya, Allah ceritakan surah Al-Qasas ayat 3, inna fir'auna 'alal ardi mufsidun. Sesungguhnya Fir'aun di atas muka bumi berbuat bencana. Dia sombong, mustakbirun, dia sombong. Kemudian datanglah khabar dari Allah melalui Jibril, wahai Musa, sesungguhnya Allah telah menentukan dalam iradahnya dan Allah telah maklumi dalam ilmunya bahawa sedaya apapun engkau mendakwahi Fir'aun, dia telah Allah putuskan menjadi orang yang mati dalam kekafiran, dan dakwahmu tidak akan pernah membuahkan hasil. Ketika Musa telah tahu bahawa Fir'aun akan mati dalam kekafiran, ketika itulah Musa berdoa, Rabbana innaka ataita, ya Allah Tuhan kami, engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya harta yang begitu banyak, pengikut yang begitu banyak, liyudillu an sabilik, supaya kau sesatkan mereka dari jalanmu. Allahumma shdud, ya Allah keraskanlah hatinya, bekukan hatinya sampai mati tidak beriman kepadamu. Ya Allah keraskanlah hartanya supaya dia tidak bisa mempergunakan untuk berbuat maksiat kepadamu. Karena Fir'aun punya uang dirham, dinar dari emas dan perak, waktunya hana beng lom. Peng menyola, berarti mutung-tung nak gudang peng je. Ya benar. Kemudian dia punya banyak kuda, dia punya banyak hewan-hewan, kaya boinah dumpu jaidat. Ketika besok pagi dia bangun, karena baru berdoa Nabi Musa, ketika besok pagi dia bangun, semua hartanya telah keras menjadi batu. Peng yang kakeruh je ke batai hanya pakai li, dan kuda-kuda kakeruh je ke batai hanya pakai li. Yang gebonan itu dinamakan dengan masakh, dan ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azab istisal diangkat, kemudian azab khasaf diangkat, dan azab masakh juga diangkat. Ini adalah merupakan syafaat
pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada orang yang beriman, kepada orang yang kafir sekalipun untuk nisbah di dunia didapatkan. Adapun syafaat yang bersifat ukhrawi itu ada 7 macam. Dalam kitab Rawdatul Talibin, Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan lahu sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7 syafaat. Di antara 7 syafaat itu ada yang khusus untuk Nabi saja, tidak untuk Nabi-Nabi yang Rasul yang lain. Sehingga ada nazam yang sering dibaca-baca bab pesantren atau bab melasah, setelah misalnya tengah malam atau menjelang subuh atau lebang, Nabi lain mandumpa leda gekun bak kamu nafsi-nafsi yang nasayang ni bak watenyan junjungan alam Muhammad Nabi. Ini menggambarkan syafaatul uzma, syafaat yang khusus hanya Allah istimewakan Nabi Muhammad, sedang Nabi Rasul lain tidak diberi izin untuk memberikan syafaat yang seperti ini. Namanya syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Yaitu berupa ketika keluarnya manusia dari kubur, kemudian mereka dihalau, berombong-rombongan dihalau gelit kawan-kawan untuk berkumpul pada suatu tempat. Di sana kita akan menunggu keputusan Allah. Orang yang beriman belum mendapatkan balasan kebaikan, dan orang-orang yang maksiat juga belum mendapatkan balasan-balasan berupa azab dan siksa. Kita hanya berdiri menunggu sangat lama sekali, sehingga karena saking lelahnya kita menunggu, orang-orang akan datang menyumpai Nabi Rasul. Dia akan berkata, hai, dia pergah ya Allah aku dang le, memang rencana kena tek ni utek ju. Saking bosannya manusia ketika itu. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan syafaat di tempat itu yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Apa syafaatnya? Namanya syafaatul uzma, yaitu akan diberikan oleh Allah dengan syafaat Nabi tidak lama berdiri. Hana trip dah kita yo. Igop kagak hek kaidang itanyo hana trip dah. Umat Muhammad jak bagah untuk melakukan proses-proses berikutnya yang syafaat Nabi yang tidak diberikan kepada yang lain. Adapun kemudian nanti syafaat-syafaat seperti mengeluarkan umat dari neraka. Gak umat cukup setia Nabi Muhammad, gak umat dalam neraka. Maka syafaat mengeluarkan umat dari neraka bukan hanya saja kepada umat Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul lain juga akan mengeluarkan umat-umat yang beriman, yang berdosa, yang mati tidak sempat bertobat juga akan dikeluarkan dari neraka. Ada syafaat, ada orang-orang yang ketika telah ditimbang maka sama amalan kebaikan dan keburukan. Hotel gecing, hana berat tahu, pah-pasan ni tengok, hana berat tahu. Orang yang sama kebaikan dan keburukan akan disyafaati oleh Nabi. Ya Allah, lakaidi maron, ne bantu dengannya, ne pemudah bertambah syurga dengan izin Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa. Ada orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi berjumlah 100,000 orang. Dalam Tuhfatul Murid, Syekh Ibrahim Bajuri menjelaskan, wajib kita meyakini dan mengimani, tidak boleh ragu, ada sebanyak 100,000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang la ya'malul khairaqat, ia tak pernah mengerjakan kebaikan sedikit pun. Nah, orang yang akan merupa syafaat Nabi tamang syurga, yadkhulunal jannata bighairi hisab, akan masuk syurga tanpa periksa, dan mereka itu la ya'malunal khairaqat, tidak pernah mengerjakan kebaikan sedikit pun. Hana tam bubuk ga meok biganya, cuma orang iman sangat umat Nabi tamang syurga hana periksa sebanyak 100,000. Jadi anda tidak perlu menunggu itu apa dah, mudah-mudahan roh long tiro kenan takut haruh kan tatam ro ne prehnya oleh preh ne beki naru merumpak tiket dia le ne preh merumpaknya masalah, sangkala le ne preh merumpak ada masalah. Karena 100,000 itu tidak banyak jumlahnya dibandingkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali jumlahnya. Maka kesimpulannya, syafaat Nabi itu ada yang bersifat di dunia, berlaku kepada orang yang beriman, juga berlaku kepada orang kafir, dan ada syafaat Nabi di akhirat, berlaku hanya kepada orang yang beriman saja, dengan referensi-referensi yang sudah saya sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama tentang masalah kriteria pemimpin. Pahamilah bahawa Islam melalui dalil-dalil baik Al-Quran dan hadis, dan dijabarkan oleh para ulama melalui kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab fikih, kewajiban memilih pemimpin. Di dalam kitab Tuhfatul Murid, Syarah Joharah Tauhid,
wa nasmul imam, menegakkan kepemimpinan atau memilih pemimpin itu wajib hukumnya. Karena dengan adanya pemimpin terjagalah kemaslahatan masyarakat dan terjagalah hukum, terjagalah kemaslahatan umat. Sehingga memilih pemimpin itu hukumnya wajib, tidak boleh golput, tidak boleh tidak ikut ambil andil, wajib. Dan pemimpin yang diperintahkan untuk diangkat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat nomor 16 surah An-Nahl, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah memerintahkan supaya adil. Dan di akhirat kelak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kriteria golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak, di mana pada hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali di bawah naungannya Allah. Di antara 7 adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang diperintahkan untuk dipilih itu adalah yang adil. Bagaimana yang dimaksud adil dalam agama? Dalam syarah Johorah Tauhid, Syekh Ibrahim Bajuri menjelaskan, tidak dikatakan seseorang itu adil kecuali ada padanya 5 syarat. Jadi baru gekun adil 5 bawah syarat. Yang pertama al-Islam, dia harus Islam. Harus Islam. Kemudian dia itu baligh, yang kelih bermerdeka. Kemudian yang keempat termasuk Islam, balik, memakai. Kemudian tidak melakukan dosa besar, bukan seorang yang fasik, tidak berkekalan dalam dosa kecil dan bukan pelaku dosa besar. Yang gekun dengan adil. Jadi lagian yang dimaksud adil di situ demikian. Nah, kemudian apakah ketika ada beberapa calon pemimpin yang waktu tak keliling-keliling yang kadang-kadang sama ada beda-beda jauh. Nah, apakah ketika yang terjadi misalnya ada beberapa kriteria pemimpin yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Nah, apakah ketika itu kita dibolehkan untuk tidak memilih? Tidak boleh. Tetap kita harus memilih. Yang kita pilih adalah akhafud darurain. Ketika dihadapkan antara beruk dengan beruk, kita harus memilih yang paling sedikit mudaratnya. Tak uju bro nyampe tamita yang god langkawan bro tamita ju bro yang tak pilih yang paling dit bro. Jadi menurut tengok tak pilih dah yang god, yang salah pilih. Bagaimana cara tak pilih yang god tiurung bro. Pilihan umpama nal hero na sesuatu yang kurang beres. Ada sesuatu sifat yang terkadang memang sangat mengerikan. Nah, hal-hal yang sangat tertakutkan bisa mengancam kepada umat, kepada agama kita. Jadi masing-masing nak bah-baroi masing-masing. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dihadapkan dengan beberapa pemimpin yang bersifat demikian, tugas kita adalah memilih yang akhafud darurain, yang paling ringan kemudaratannya kepada agama kita. Kira-kira umpama yang paling dit permutuhan kepada Islam tu kira-kira. Ataupun kita bisa melihat partai mana yang mengusungnya. Karena menurutnya kan kita sudah menjadi satu rahasia umum bahwa partai yang mengusung menjadikan pemimpin yang dicalonkannya itu memang seperti boneka, memang orang yang remote. Jadi segala kepentingan adalah yang didahulukan, kepentingan partai. Nyai pun yang didahulukan pasti kepentingan golongan mereka sendiri. Nyai pun yang didahulukan. Hanya yang fikir kepentingan umat, kepentingan Islam macam semuanya. Malah ada partai-partai tertentu yang di sana berkumpul orang-orang yang anti agama. Maka jika ada calon pemimpin yang diusung oleh partai yang secara nyata dan terang memproklamasikan permusuhan kepada Islam, memberikan suara kepada orang tersebut, memilih orang tersebut, hukumnya haram. Memang dah depu ji. Umpama yang dukung dia rata-rata si anak PKI dalamnya. Memang anak PKI kami Muhammadinan tak berikan suara, padahal kita tahu dan memang benar kejadian. Ada kebijakan-kebijakan misalnya anti agama, nah tujuan ya hapus identitas agama bak KDP, kemudian menghapus pendidikan pesantren. Padahal terbangunnya agama dan terpeliharanya akhlak masyarakat itu dengan adanya lembaga pendidikan. Ada usaha ingin menghapuskan agama karena menganggap agama sebagai satu bumerang kemajuan. Nyan menyona partai yang model menan ideologi ji, nya harum tak pilih partainya
dan harum pula kita memberikan suara kepada pemimpin yang ikut dibawa oleh mereka. Karena apa kan? Karena memang mereka punya tujuan-tujuan tertentu. Maka pilihlah pemimpin yang jika pun tidak sempurna sekali, pilihlah akhafud daruren, yang paling sedikit mudaratnya bagi umat. Itu saja. Tidak perlu baik lagi Pak Jokowi hendak payah pegah yang putih yang berat fikir keraya yang putih. Kita tidak sedang kampanye. Dia hendak pilih yang pegah yang putih yang payang janggut. Pokoknya yang gekun adil lang agama lagi yang terserah ron. Toh yang menurut ron adil pilih saja. Jadi dia hendak tengah kampanye. Pak Jokowi cawi-cawi kan. Kepegah je Pak Ganjar ni pilih yang putih kan benar? Jadi mereka punya kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya hakim perempuan, hakim jabat. Dalam Kitabul Qadha, dalam bab peradilan, sebagaimana yang disebutkan dalam I'anatul Talibin juz 4. Jadi dalam I'anatul Talibin juz 4 itu ada penjelasan Kitabul Qadha, bab peradilan. Di sana disyaratkan bahawa jangankan perempuan, lelaki saja, lelaki yang memiliki sifat yang lebih sempurna dari wanita, dalam memutuskan hukum saja ada syarat-syaratnya. Tidak boleh dalam keadaan terlalu marah. Tanya je hakim, kebetulan tu nak masalah rumah tangga tu. Wate orangnya tak nak bi keputusan. Tanya memang ada faktor awarid, ada faktor-faktor yang di luar pekerjaan yang mempengaruhi. Buat dia harus tak nak hajul putus orangnya. Yang tingkat uragam. Kemudian ada perkara-perkara yang tidak sembarangan boleh kita putuskan. Artinya tidak dibolehkan hakim dari golongan urinang. Hakim harus dari uragam. Karena uragamlah yang memiliki kriteria sifat keadilan. Jadi nak adil yang disebut dengan adil riwayat dan nak adil yang dinamakan dengan adil dirayah. Nak adil riwayat dan nak adil dirayah. Maka dari masa Rasulullah SAW hingga datang masa-masa berikutnya, baik Rasulullah, sahabat, golongan para ulama, belum pernah terdengar bahawa ada hakim yang terangkat dari golongan wanita. Dapat kita katakan setelah menjadi satu konsensus atau hampir serupa dengan konsensus atau ijma' bahawa haji urinang ke hakim. Ke masalah kena penetra naupu atau sebagai pencatat dalam masalah. Menyok ke hakim baik. Kerana dia adalah sebagai orang yang memberikan keputusan. Jangankan urinang, urang agam mantang, banyak sekali syarat-syarat untuk menjadi seorang hakim sebagaimana yang dimaksudkan dalam agama. Apabila tidak, maka di hari akhirat kelak dialah orang yang pertama sekali. Makanya kengken lambek syair orang Aceh, hakim urang duduk aso jahim dalam neraka. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab.